Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna afdhalal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mulai majelis kita ini, hendaklah kita menjaga adab-adab majelis, menjaga ketenteraman dan ketenangannya, agar ta'lim yang kita adakan ini benar-benar bermanfaat bagi kita, mendatangkan faedah bagi kita semua. Majelis yang sangat mulia, yang dihadiri oleh para malaikat serta jin-jin muslim, mendengarkan ilmu, mendengarkan kebaikan. Dan malaikat ini yang hadir di majelis-majelis ilmu, ya, malaikat sayyahin yang mencari majelis-majelis ilmu, mereka akan singgah apabila mendapatkan sebuah majelis ilmu. Dan malaikat-malaikat ini akan terganggu dengan apa-apa yang dapat mengganggu Bani Adam. Ya, Nabi mengatakan, ya, malaikat akan terganggu dengan apa-apa yang dapat mengganggu Bani Adam. Maka ketika kita mengganggu majelis, di situ bukan manusia saja yang terganggu, para malaikat juga akan terganggu. Jadi mohon diperhatikan adab-adab majelis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan berharga ini bagi kita. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kelapangan waktu, umur yang panjang, kita masih diberi Islam, kita masih diberi iman, dan kita masih diberi sunnah, hingga pada hari ini, pagi ini kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat ini bagi kita semua dan bahkan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua, yang telah mendidik dan memberikan contoh teladan yang berharga, yang baik bagi kita semua, hingga kita bisa mengenal yang ma'ruf dan mengamalkan dan mengikutinya, serta mengetahui yang mungkar dan dapat meninggalkan dan menjauhinya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi beliau di dalam menegakkan agama ini, ya, di dalam mengamalkan agama ini dan di dalam menyampaikannya kepada umat manusia hingga agama ini sampai ke tangan kita. Kemudian salawat dan salam juga untuk umat beliau, siapa saja yang mengikuti beliau, yang menegakkan dakwah beliau, meneruskan perjuangan beliau, yang menyebarkan sunnah beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua kepada kebaikan dan kebenaran. Hari ini kita membicarakan tentang satu topik yang berkaitan dengan wanita.
wanita itu adalah pilar agama dan pilar negara juga. Baiknya kaum wanita ini menentukan baik buruknya sebuah negara, sebuah negeri. Kita bisa lihat negeri-negeri yang buruk wanitanya, yang hancur wanitanya, maka akan hancur jugalah masyarakat yang ada di negeri itu. Maka perhatian terhadap kaum wanita adalah satu yang penting untuk kita berikan apresiasi yang besar kepada wanita ini. Masalah wanita. Dan pada pagi ini kita akan bicarakan tentang masalah tarbiyatu an-nisa. Pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Pendidikan dalam arti kata yang luas. Mulai dari pendidikan agama sampai pendidikan-pendidikan yang berkaitan dengan hajat kebutuhan hidup duniawinya. Artinya diberikan keterampilan, kecakapan dan keahlian agar dia siap, seorang wanita itu siap untuk menjalankan, memikul tanggung jawab yang dibebankan ke pundaknya. Karena tanggung jawab wanita itu lumayan berat. Ya, tanggung jawab wanita itu lumayan berat. Wanita itu juga pemimpin kata Nabi. Tapi di mana? Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Ketika suaminya pergi, ya, tidak berada di rumah, maka wanitalah, istrilah yang menjadi pemimpin di dalam rumah tersebut. Dan pemimpin bagi anak-anak suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang ada di dalam rumah. Ya, selepas suaminya pergi untuk mencari nafkah, safar dan lain sebagainya, dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya, pendidikannya, perkembangannya dan seterusnya. Nah, pemimpin, syarat seorang pemimpin itu adalah harus berilmu. Siapa saja yang memegang sesuatu, memimpin sesuatu, maka dia harus berilmu. Maka ikhwanifiddin, kecakapan, keahlian dan kemahiran itu mutlak harus dimiliki oleh seorang wanita. Seorang wanita harus pintar misalnya memanage uang belanja yang diberikan oleh suami kepadanya. Kemudian menginventaris barang-barang yang ada di rumah suaminya. Ya, hingga dia betul-betul menjaga amanah barang-barang yang dititipkan oleh suaminya kepadanya. Misalnya perabotan rumah tangga. Dia rawat baik-baik. Ya, dia gunakan dengan benar hingga awet. Ya, kita lihat sebagian wanita yang tidak amanah menjaga barang-barang suaminya, hingga misalnya mesin cuci baru dibeli sebulan sudah rusak. Ya. Sudah rusak. Kenapa? Karena dia tidak pintar atau tidak bisa menggunakannya, dan tidak pintar untuk menjaga aset rumah tangga. Nah, ini adalah satu perkara yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita. Artinya mereka harus memiliki kecakapan di dalam mengatur dan memimpin rumah tangga, manage uang misalnya, uang belanja. Ya, ada sebagian wanita seberapapun dikasih begitulah habisnya. Bahkan kadang-kadang ada juga wanita itu yang saking tidak mengertinya memegang uang, ya bukan malah cukup, bahkan minus, kekurangan. Padahal uang belanja yang diberikan itu lumayan banyak. Nah, ini bisa terjadi pada wanita-wanita yang kurang cakap di dalam memanage keuangan keluarga. Demikian ya, demikian pula di dalam mendidik anak. Seorang wanita harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan pendidikan anak. Ya, bagaimana cara mendidik anak? Ya, bagaimana mengetahui perubahan, perkembangan psikologi anak. Ini juga harus dimiliki, ilmu ini harus juga dimiliki oleh setiap ibu rumah tangga. Maka dari itu ikhwanifiddin, faradul Islam 'alal mar'ah al-ilm. Islam mewajibkan atas kaum wanita untuk menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu berlaku juga atas muslimah. Ya, berlaku juga atas muslimah. Bahkan di sana ada ilmu-ilmu khusus yang mesti dipelajari oleh kaum wanita. Misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan zina wa sitrul aurat, perhiasan dan menutup aurat. Bagaimana cara menutup aurat? Ini kan berbeda.
ya antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa perkara-perkara yang harus diperhatikan berkaitan dengan masalah perhiasan dan menutup aurat. Dia harus mengerti syurut al-hijab syar'i, syarat hijab yang syar'i. Demikian juga dia harus mengetahui ahkamun nazar wal ikhtilaf wal khalwah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan nazar. Ya, artinya apa? Menyorotkan pandangan. Ya, wanita ada aturan-aturannya di mana dia juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya terhadap kaum laki. Demikian juga masalah yang berkaitan dengan bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Demikian juga masalah khalwat, berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, dengan kata lain, ikhwan fillah, 'alaiha an tata'allam ma yalzamuha fi yawmiha wa lailatiha. Seorang wanita wajib mempelajari apa-apa yang harus dilakukannya sehari semalam, fi yawmiha wa lailatiha. Wa ma takunu bihi khaliyah anisyirki wal ma'asi wal afat wal amrad al qalbiyah. Demikian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan akidahnya, misalnya pengetahuannya tentang syirik, maksiat, ya, penyakit-penyakit hati dan lain sebagainya. Wanita juga harus mempelajari ini. Ya, bahkan ya penyakit hati itu kadang-kadang lebih banyak menyerang kaum wanita. Hasad, iri, dengki, ya, kemudian juga sifat kikir dan lain sebagainya, itu juga banyak ditemukan pada kaum wanita. Di dalam kitab Sahihain diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, wanita ini berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijal fi hadisik. Wahai Rasulullah, kaum pria telah pergi membawa hadis-hadismu. Artinya mereka telah mendominasinya dan membawa pergi hadis-hadismu. Ilmu yang kau sampaikan itu habis diborong oleh kaum lelaki. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi wa tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka buatlah bagi kami satu jadwal yang kami bisa datang pada jadwal itu dan engkau mengajarkan kami apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadamu. Jadi di sini kaum wanita, seorang wanita minta jadwal khusus kepada Nabi untuk ta'lim wanita. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini sebenarnya khusus wanita, ya. Tapi tak mengapa kaum laki-laki hadir. Faqal, maka Nabi mengatakan, wajtama'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza. Berkumpullah kalian pada hari ini di tempat ini. Maka mereka pun berkumpul. Nabi SAW mendatangi mereka dan mengajari mereka apa-apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada beliau. Demikian yang dikatakan. Jadi Rasulullah SAW harisan ala ta'allumihinna, ala ta'limihinna. Jadi Rasulullah SAW haris, sangat bersungguh-sungguh, ya, serius dan mengerahkan upaya beliau untuk menyampaikan ilmu kepada kaum wanita. Fakana ya'muruhunna hatta al-khiyat minhunna wal bintul al-baligha wallati qarabat al-bulugh al-awatiq ay yashhadna majami' al-ilmi wal khair. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh mereka kaum wanita, sampai-sampai wanita-wanita yang sedang haid, gadis-gadis yang masih berada di dalam pingitan, untuk keluar dan menyaksikan majami' al-ilmi wal khair. Ya, menyaksikan majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis kebaikan. Demikian ikhwan, sebagaimana yang Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam kitab Sahihain dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitr wal adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk mengeluarkan mereka, yaitu wanita-wanita haid dan gadis-gadis dalam pingitan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatiq wal fayyad wa zawatil khudur.
Ya, adapun wanita-wanita yang sedang haid, fayatazilnal musalla. Mereka menjauhi musalla, ya tempat salat. Artinya mereka tidak ikut salat, tapi ketika ilmu disampaikan maka mereka mendengar dan ya menghadirinya. Demikian khonifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Hingga ada salah seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab." Wahai Rasulullah, ada yang enggak bisa pergi karena enggak punya jilbab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Litulbisaha ukhtuha min jilbabiha." Hendaklah ya ada saudaranya, ya, ada saudarinya yang mau memberikan atau meminjamkan jilbab kepadanya untuk bisa hadir. Demikianlah pentingnya menghadiri majelis ilmu bagi kaum wanita ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ikhwan fillah, wujida fi tarikh al-islami nawabir minan nisa fi kafatil funun wal ulum. Kita dapati di dalam sejarah Islam, di dalam tarikh Islami, beberapa kaum wanita yang kita katakan menonjol dan berprestasi di dalam beberapa cabang-cabang ilmu. Bahkan mereka menjadi rujukan, bahkan mereka menjadi satu kita katakan pedoman di dalam ilmu tersebut. Ya, artinya yang unggul di dalam ilmu tersebut. Baik, ini menunjukkan bahwa para salaf dulu begitu perhatian terhadap pendidikan kaum wanita. Mereka tidak mengabaikannya. Karena ada sebagian orang yang berpendapat ya seperti ini, punya pandangan, punya cara pikir seperti ini. Ya, kaum wanita, punya anak wanita. Ya. Paling-paling nanti kalau sudah usia tertentu dikawinkan, selesai urusannya. Enggak lepas dari urusan sumur dapur kasur. Hingga tidak mendapatkan pendidikan yang kita katakan yang layak. Ya. Hingga ada sebagian dari mereka yang belum belajar, bahkan masih buta huruf, itu sudah dicarikan jodohnya. Memang boleh. Ya, akan tetapi janganlah dia diputus dari apa? Dari ilmu. Janganlah dia diputus dari pendidikan. Ya, hanya dipersiapkan untuk mengurus urusan sumur dapur kasur. Ini kejam. Kasihan itu kaum wanita. Di antara mereka ada yang bisa kita katakan memiliki potensi, memiliki bakat yang menonjol di beberapa bidang. Yang bakat itu, kemampuan itu, talenta itu bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan, bahwa banyak sekali di antara kaum wanita dahulu, yang mereka itu adalah perawi hadis. Mereka dulu adalah hafizah, qari'ah. Mereka dulu adalah faqihah, ya, rujukan di dalam ilmu fikih. Ya, baik fikih. Karena Nabi SAW mengatakan innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah bagian ya dari kaum pria. Ibarat pinang dibelah dua. Sama. Ya, di dalam hak ilmu mereka sama. Sebagaimana juga sabda perintah-perintah syariat, seperti Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Apakah itu hanya ditujukan kepada kaum pria? Tidak. Itu juga ditujukan kepada kaum wanita. Cara sholat wanita sama persis dengan cara sholat pria, kecuali yang dikhususkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Seorang wanita juga harus mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat, sama seperti halnya pria wajib juga mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sholat. Innaman nisa syaqaiqu ar-rijal. Oleh sebab itulah ikhwan fillah, di dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallah wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi berdiri ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka beliau mengatakan, ya ma'syar Quraisy, istaru anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'an. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat membantu kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengumpulkan karib kerabat beliau. Nah, di antara yang dikumpulkan itu adalah kaum wanita. Nabi mengatakan, ya Sofiyah,
ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ughni anki min Allah syai'an. Hai Safiyah, coba lihat ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru bibinya, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah namanya. Aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada beliau menyeru lagi putrinya, ya Fatimah binta Muhammad, silini ma syi'ti min mali la ughni min anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku ya hartaku apa yang kau inginkan. Akan tapi aku tidak akan bisa menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada karib keluarga beliau yang terdekat, beliau juga mengumpulkan kaum wanita di antara mereka, Safiyah, Fatimah, ya, dan beberapa sahabiah lainnya, keluarga beliau yang terdekat lainnya. Nah, demikian. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya khitab ya Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan sama ya kepada kaum pria dan juga kepada kaum wanita. Maka dari itu dalam sejarah Islam yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Ya. Yang pertama kali masuk Islam itu dalam sejarah Islam adalah wanita, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Itulah orang pertama yang masuk Islam. Ya, baru setelah itu sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya. Nah, sebagian orang memisahkan dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki yang dewasa Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan pemuda ya, remaja itu Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak Bilal bin Abi Rabah. Tapi hakikinya, sejatinya yang pertama kali menerima Islam itu adalah wanita. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Ibnu Ishaq, penulis tarikh yang terkenal, Ibnu Ishaq mengatakan Khadijah awwalu man amana billahi wa rasulihi wa saddaqa bima jaa'a bihi. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang pertama yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah ikhwan fillah. Jadi wanita punya peran di dalam sejarah Islam. Wanita punya peran yang besar di dalam sejarah Islam. Nah, bahkan bal qad tasbiqu al-mar'atu ar-rajul fil iltizam. Bahkan kaum wanita ini bisa lebih maju, lebih hebat, lebih terdepan daripada kaum laki-laki di dalam iltizam, di dalam memegang dan menjalankan ajaran agama. Wa taqufu fi sa'atil ilmi wal ittila'. Bahkan ada atau banyak beberapa kaum wanita, sejumlah kaum wanita itu lebih unggul ilmunya daripada kaum lelaki. Ya, kita tahu ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an bahwa ya, wanita yang paling banyak riwayatnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Aisyah itu spesifik, khusus, berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak diketahui oleh para sahabat, berkaitan dengan perilaku beliau, apa yang dilakukan oleh beliau di dalam rumah, momen-momen di mana para sahabat tidak bersama Rasulullah. Disitulah Aisyah radhiyallahu anha menyempurnakan apa yang telah disampaikan oleh Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis, yang telah disampaikan oleh Ibnu Umar yang menyampaikan banyak hadis juga. Nah, Aisyah mengisi kekosongan yang tidak disampaikan ataupun yang terluput dari para sahabat lain. Maka Aisyah itu rujukan bagi para sahabat untuk beberapa permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga Rasulullah, ya, apa yang beliau lakukan di dalam rumah, ya, kebiasaan-kebiasaan yang terluput dari para sahabat lainnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Hingga banyak orang yang berguru datang kepada Aisyah menanyakan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu Aisyah. Demikian definitif. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Bahkan Ibnu Fiddin, ada sebagian wanita itu yang menjadi sebab kaumnya masuk ke dalam Islam. Ya, seorang wanita menjadi sebab kaumnya, satu kaum masuk ke dalam Islam. Sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Imran bin Husain di dalam kitab Sahihain,
Itu ketika seorang wanita musyrik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah akhirnya dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada kaumnya menceritakan tentang perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kaumnya ikut masuk Islam bersamanya. Ya, kisahnya disebutkan di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab As-Sahihain. Baik. Nah, adapun ya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sebahagian wanita ya di dalam masalah ilmu yang melebihi kaum pria hingga mereka menjadi marja, rujukan ketika terjadi perselisihan, itu sangat banyak contohnya. Nah, demikian di antaranya yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya di dalam kitab mereka berdua, di dalam sahih mereka berdua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Ja'a salatatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang 3 orang ya ingin menemui Nabi ya untuk bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mendatangi siapa? Aisyah. Mereka mendatangi Aisyah dan bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Rasulullah. Maka Aisyah pun menjelaskan kepada mereka, menjelaskan tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kejeniusan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia bisa merekam ya aktivitas ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau. Hingga ada beberapa sunnah-sunnah yang diketahui oleh Aisyah tidak diketahui oleh para sahabat yang lainnya. Ya, di antaranya adalah mengenai masalah salat 2 rakaat sesudah asar. Aisyah mengetahui ada 2 salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, yaitu salat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat sesudah asar. Diketahui oleh Aisyah, ya, dan tidak diketahui oleh yang lainnya. Bahkan ketika Umar menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang mengerjakan salat sesudah asar, itu Aisyah menegurnya dan memprotes kebijakan Umar radhiyallahu anhu. Namun Umar beralasan, ya, beliau mengatakan, ya, aku memukul mereka bukan karena itu tidak dibolehkan, namun itu bisa menjadi wasilah mereka mengerjakan sholat pada waktu yang dilarang, yaitu pada waktu matahari sudah menguning. Ya. Waktu ketika matahari sudah menguning, maka itu adalah waktu yang dilarang sholat. Nah demikian yang pendidikin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula di dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan dari Thumamah bin Hazan Al-Qushairi, dia mengatakan, laqitu Aisyata fasa'altuha 'anil nabi fada'at Aisyatu jariyatan habasyiyatan faqalat sal hadhihi fa innaha kanat tanbidu li Rasulillah. Ya, jadi ada seorang wanita yaitu ada seorang sahabat yang datang menemui Aisyah. Ya, dia berkata, aku datang menemui Aisyah dan aku bertanya kepadanya tentang nabiz. Ya, tentang nabiz. Nabiz itu adalah air perasan kurma. Kurma diperas, ya, airnya kemudian diminum. Ya, sari kurma. Ya, sari kurma sekarang ya. Tapi ya itu disimpan di satu tempat dan dijadikan minuman. Maka Sumamah bin Hazan Al-Qushairi ini datang kepada Aisyah untuk bertanya tentang hukumnya. Maka Aisyah memanggil seorang budak wanita dan berkata kepada Habasyiyah, budak wanita yang berasal dari Habasyi, Ethiopia sekarang ini. Faqalat, dan Aisyah berkata, sal hadhihi, tanya kepada budak wanita ini. Karena dialah yang dahulu memeras ya, air korma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang memeras air korma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat dalamnya fikih Aisyah radhiyallahu anha. Dalamnya fikih Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau berdalil dengan apa? Sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah. Tidak ada qaul dari Nabi, ya, tidak ada perbuatan dari Nabi, ya, tapi di sini ada persetujuan dari Nabi. Nabi membiarkan wanita itu untuk memeras kurma dan beliau menikmatinya. Nah dari situ Aisyah membolehkan hal tersebut.
Ya, jadi beliau berdalil dengan sunnah takririyah. Baik. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya ya dulu kaum wanita seperti Aisyah radhiyallahu anha memiliki satu pemahaman yang dalam di dalam agama ini. Ya, hingga pernah dikatakan nikmatil nisa nisaul ansar. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Ansar. Kenapa dikatakan sebaik-baik wanita itu wanita Ansar? La yamna'hunnal haya' min ayyatafaqqahna fid din. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Ya, rasa malu, segan, ya, pekeu kata orang Jawa, itu tidak menghalangi mereka untuk menimba ilmu, untuk mendalami ilmu, bertanya tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan agama mereka. Nah, demikian ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Kemudian ikhwan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim ya di dalam sahihnya dari Tawus, dia berkata, kuntu ma'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Idh qala Zaid bin Thabit. Suatu ketika kata Tawus, aku bersama Abdullah Ibnu Abbas. Tiba-tiba Zaid bin Thabit berkata, "Tufti an tasdur al-ha'id qabla an yakuna akhiru ahdiha bil bait." Apakah engkau mengeluarkan fatwa bahwa wanita haid boleh keluar, artinya boleh pulang sebelum dia tawaf, melakukan tawaf wada di Baitullahil Haram, sebelum mengerjakan tawaf wada? Apakah engkau mengeluarkan fatwa seperti itu? Kata Zaid bin Thabit. Ya, ini berkaitan dengan tawaf wada ya. Kita meninggalkan Mekah harus melakukan tawaf wada. Nah, Ibnu Abbas mengeluarkan fatwa, wanita yang sedang haid tidak mengapa dia meninggalkan Mekah tanpa mengerjakan tawaf wada. Maka Zaid bin Thabit ingin mengkonfirmasi hal ini. Dia mengatakan, "Tufti hadza." Engkau berfatwa seperti itu. Ya, faqala lahu Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun berkata kepadanya, "Immala fasal fulanah al-ansariyah al-amr bidzalika Rasulullah." Tentu saja kata Ibnu Abbas. Ya. Tanyakanlah kepada si fulanah al-ansariyah, seorang wanita Ansar, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya melakukan tawaf wada ketika dia sedang haid? Faraja Zaid bin Thabit ila Ibnu Abbas wa huwa yaqul ma araka illa sadaqta. Nah, setelah ditanyakanlah kepada wanita itu, ternyata ya benar, maka ya Zaid bin Thabit kembali mendatangi Ibnu Abbas dan mengatakan, ya engkau benar. Ya, tidaklah aku lihat melainkan engkau berada di atas kebenaran. Kata-katamu itu benar. Nah, demikian ya. Jadi wanita itu menjadi rujukan di dalam beberapa permasalahan di dalam agama ini. Ya, bahkan dijadikan rujukan oleh kaum pria. Demikian pula Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahih mereka berdua dari Abu Salamah. Dia mengatakan, ja'a rajulun ila Ibnu Abbas wa Abu Hurairah jalisun indahu. Datang seorang laki-laki menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sementara Abu Hurairah duduk di dekatnya. Faqala, dia mengatakan, "Aftini fi imra'atin waladat lahu ba'da zawajiha bi arba'ina layla." Berikanlah aku fatwa tentang seorang wanita yang melahirkan ya ba'da zawjiha bi arba'ina layla, yang melahirkan setelah wafat suaminya 40 hari ya, 40 hari setelah wafat suaminya. Wanita hamil, wafat suaminya, 40 hari kemudian lahir dia. Melahirkan maksudnya, melahirkan bayinya. Faqala Ibnu Abbas, akhirul ajalain. Maka Ibnu Abbas mengatakan waktu yang paling lama. Faqultu ana. Maka aku bertanya kepadanya, akhirul ajalain berarti apa? 4 bulan 10 hari. Itu akhirul ajalain. Maka aku berkata, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyata'na hamlahunna. Adapun wanita-wanita yang hamil, maka ya iddah mereka adalah melahirkan bayinya, melahirkan kandungannya. Wa qala Abu Hurairah, ana ma'a ibnu akhi.
pendapatku sama seperti pendapat saudaraku. Ibnu akhi itu dalam bahasa Arab bukan anak saudara ya. Bukan anak paman, berarti apa? Keponakan, bukan. Tapi ibnu akhi itu dipakai atau digunakan di dalam bahasa Arab untuk ungkapan saudara. Ya, saudaraku, ibnu akhi, saudaraku maksudnya. Ini Abu Salamah radhiyallahu anhu. Farsala Ibnu Abbas gulamahu Quraib ila Ummi Salamah yas'aluha. Maka Ibnu Abbas pun mengutus seorang pembantunya untuk menemui Ummu Salamah, bertanya tentang masalah tersebut. Ya, coba lihat Ibnu Abbas yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama dan ajarilah dia tafsir. Bahkan hingga beliau bergelar terjemahanul Quran, habrul ummah, pemimpin ulama umat ini. Untuk masalah ini dia mengutus seorang, yaitu pembantunya yang bernama Quraib, untuk bertanya kepada siapa? Kepada Ummu Salamah, sahabat wanita. Faqalat, maka ia mengatakan, Qutila zauju Subai'ah al-Aslamiyah wa hiya Hubla. Maka Ummu Salamah membawakan satu riwayat. Ya, satu kisah. Dia katakan, suami Subai'ah al-Aslamiyah wafat, gugur di medan perang sementara ia mengandung, hamil. Fawada'at ba'da mautihi bi arba'ina lailah. Kemudian dia melahirkan 40 hari setelah kematian suaminya. Fa khadabat fa ankaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Abu Sanabil fi man khatabaha. Lalu dia dikhitbah, dipinang orang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkannya, dan di antara laki-laki yang meminangnya adalah Abu Sanabil. Jadi di sini coba lihat Ibnu Fiddin, ya. Ummu Salamah berdalil dengan kisah ini bahwa ya iddah wanita yang yang kematian suaminya dalam keadaan mengandung adalah melahirkan kandungannya. Nah, demikian Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita ya bagaimana dahulu kedudukan ya kaum wanita ya di dalam ilmu. Kedudukan kaum wanita di dalam ilmu. Bahwa mereka juga merupakan saqaiqur rijal, bagian dari kaum laki-laki, sama berdampingan dengan kaum laki-laki di dalam masalah ilmu. Nah, ini semua tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi jika kaum wanita itu tidak diberikan pelajaran, tidak diberikan ilmu, tidak diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu secara khusus. Ya, dan kaum wanita juga harus memiliki semangat sama seperti semangatnya kaum pria di dalam menuntut ilmu. Janganlah rasa malu, segan, wah saya ini kan wanita. Ya, paling-paling urusan saya kan sumur dapur kasur, lalu tidak punya semangat, ghirah, motivasi untuk mendalami ilmu. Hingga kadang-kadang ada sebagian wanita yang punya potensi di dalam ilmu, dia sia-siakan saja potensinya di dalam ilmu itu. Nah, hingga Ibnu Fiddin banyak wanita-wanita sekarang ini yang jauh dari ilmu, tidak pandai mengurus keluarga, tidak cakap mengurus anak, tidak punya keterampilan, tidak mau membekali dan mengisi dirinya, jiwanya dengan ilmu. Baik itu ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang diperlukannya di dalam hidup di dunia ini. Keterampilan dan sebagainya. Jadi hendaknya kaum wanita menyadari hal ini, bahwa mereka juga membutuhkan ilmu. Bahkan kebutuhan mereka kepada ilmu itu sama besarnya dengan kebutuhan pria kepada ilmu itu. Ya, jadi janganlah mereka menahan diri dari ilmu atau menyia-nyiakan potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Baik, Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, di antara hadis yang merupakan dalil ya bahwa wanita itu juga harus diberikan semacam keterampilan, ya, kecakapan, kemahiran di dalam bab ilmu adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ruqyah. Ya, berkaitan dengan ruqyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ta'allamina ar-ruqyah an-namlah kama ta'allamina al-kitabah." Tidakkah kalian kaum wanita mempelajari ar-ruqyah an-namlah
Ala ta'allamina hadhihi ruqyatin namlah kama 'allamtiha al-kitabah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan, menetapkan bahwa kaum wanita juga harus mempelajari kitabah, tulis baca. Ya, hadisnya di dalam kitab sahih ya. Hadis Syifa binti Abdullah, dia berkata, qalat dakhala alayya Rasulullah wa ana 'inda Hafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemuiku ketika itu aku sedang bersama Hafsah binti Umar. Faqala li, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ala ta'allamina hadhihi ruqyatin namlah, tidakkah kalian mempelajari ruqyah ini kama 'allamtihal kitabah, sebagaimana kalian mempelajari tulis baca. Jadi ada dua perkara di sini yang dianjurkan oleh Nabi untuk dipelajari oleh kaum wanita. Yang pertama, ini anjuran Nabi, yaitu apa? Untuk mempelajari ruqyah, pengobatan. Ya, salah satu bentuk pengobatan yaitu apa? Ruqyah. Nah, kalau bisa jangan sampai wanita itu diruqyah oleh laki-laki. Ya, lebih terhormat dan lebih bagus baginya untuk meruqyah dirinya sendiri, atau seorang wanita meruqyah wanita. Ini satu bentuk pengobatan. Dapat diambil, ditarik kesimpulan dari situ bahwa semua bentuk-bentuk pengobatan yang bisa itu ditangani oleh wanita, maka hendaknya kaum wanita mempelajarinya. Misalnya ilmu yang berkaitan dengan persalinan, kandungannya, ya dokter dokter kandungan. Kalau bisa wanita, ya jangan laki-laki. Ya, ada sebagian wanita yang memeriksakan kandungannya ke spesialis kandungan laki-laki. Ya, tentu saja secara otomatis auratnya akan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Nah, kemudian ya banyak hal-hal yang kita katakan tidak terhormat lah ya bagi seorang wanita. Maka dari itu Khonifuddin, kaum wanita juga harus mempelajari ini kalau mereka memiliki kemampuan. Maka tidak mengapa misalnya seorang wanita menjadi dokter misalnya, dokter untuk wanita yang menangani kaum wanita. Nabi mengatakan pelajarilah ruqyah namlah itu sebagaimana kalian mempelajari tulis baca. Jadi wanita juga harus pandai tulis baca. Ya, harus pandai tulis baca, mereka harus bisa menulis. Bahkan ya di dahulu ya di zaman salaf dulu banyak wanita-wanita yang dikenal tulisannya yang bagus. Dikenal sebagai seorang yang memiliki tulisan yang sangat indah, sangat bagus. Ya, mereka punya kecakapan di dalam masalah tulis menulis. Demikian Khonifuddin. Kalau sekarang mungkin tulis menulis ya sekarang orang menulis pakai komputer kan begitu ya. Ya pakai alat-alat yang lainnya. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mendorong ya kepada kita ya, untuk memperhatikan ya pendidikan kaum wanita. Pendidikan mereka semenjak kecil. Ya, pendidikan lanjutan mereka. Ya, kemudian bagaimana mereka bisa bermanfaat bagi umat dengan ilmu yang mereka miliki. Begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita punya pandangan yang sempit tentang kaum wanita. Ya, hingga wanita itu identik, nah kalau sudah siap nikah, nikahkan saja selesai. Bagaimana pendidikannya? Biar udah cukupnya itu kan gitu ya. Padahal kadang-kadang ikhwan fillah, ya wanita itu punya potensi. Anak perempuan itu punya potensi. Ya. Akhwat itu punya potensi. Ya, yang kalau dieksplor lebih dalam maka akan menghasilkan keajaiban. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan bagi kaum wanita yang tidak dimiliki oleh pria. Maka dari itu antara pria dan wanita itu saling melengkapi satu sama lainnya. Melengkapi satu sama lainnya. Demikian ikhwani fillah. Baik, jadi Nabi SAW mengatakan pelajarilah ya ruqyatin namlah itu sebagaimana kalian mempelajari Alkitabah. Baik. Dari hadis ini ikhwan fillah ya, sebagian ulama ya di antaranya Abdul Hamid bin Badis ya, ketika mensyarah hadis Syifa yang kita bacakan tadi,
Beliau menulis di bawah judul Al-Ahkam wal Fawaid, hukum-hukum dan faedah-faedah, yaitu Al-Mustanbatah minal Hadis, hukum-hukum dan faedah-faedah yang bisa dipetik dan disimpulkan dari hadis tadi. Di antaranya adalah fihi ta'allumi ruqyah wa ta'limiha, mempelajari ruqyah dan mengajarkannya untuk kaum wanita. Ya. Untuk kaum wanita. Kemudian wa fihi, di dalamnya juga, jadi intinya Ibnu Fiddin belum mengatakan di sini bahwa wanita itu kalau bisa dia mengobati di antara sama mereka, wanita mengobati kaum wanita, maka itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Ya. Nah demikian. Kalau mereka bisa menyembuhkan diri mereka sendiri dengan ruqyah tanpa harus diruqyah oleh kaum laki-laki, maka itu adalah lebih baik. Nah kemudian beliau mengatakan wa fihi, di dalam hadis ini juga terdapat faedah ta'limun nisa al-kitabah, bahwa wanita itu juga harus diberi ilmu tulis baca. Wanita juga harus diberi kecakapan ilmu. Wastadalla bihi ala dzalika jama'atun minal a'immah. Dan ini adalah satu pendalilan yang juga dipakai ataupun yang kesimpulan yang juga ditarik oleh sejumlah ulama, sejumlah imam. Ya, ini juga merupakan satu kesimpulan yang ditarik oleh sejumlah ulama dan imam. Di antara mereka adalah Al-Khattabi. Ya, wa minhumul Khattabi di dalam Syarh Sunnah dan penulis kitab Al-Muntaqa. Ya, penulis kitab Al-Muntaqa. Jadi Ibnu Fiddin, seorang wanita atau kaum wanita juga harus diberikan kecakapan di dalam bidang-bidang tertentu, ya, misalnya tulis baca dan seterusnya. Baik. Nah, kalau kita berkaca, mengambil ibrah dan pelajaran dari salaf kita ingin membuka lembaran sejarah. Bagaimana dulu kaum wanita? Apakah, yang jadi pertanyaan kita, yang menjadi satu tanda tanya bagi kita, bagaimanakah sikap para salaf terhadap kaum wanita di dalam bab ilmu, di dalam hal pendidikan? Apakah sama seperti pandangan sebagian orang sekarang ini? Wanita itu cukup dididik, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu diberikan kecakapan dan keahlian yang macam-macam, ajari aja masak, mencuci, ya, masak, cuci, kemudian bagaimana melayani suami, kemudian kalau ada yang ngelamar nikah akan selesai urusannya. Gitu. Mungkin ada sebagian orang yang punya pandangan seperti itu. Karena mungkin sudah frustasi bagaimana untuk mentarbiyah kaum wanita, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan terhadap putrinya, maka dia pun punya pandangan yang singkat seperti itu. Nah coba lihat Ibnu Fiddin. Ala tara, tidakkah kalian lihat ila binti Sa'id ibnul Musayyib, putri Sa'id ibnul Musayyib, putri Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah, lama andakhala biha zawjuha wa kana min ahli talabati walidiha. Ketika suaminya masuk menemuinya, dan suaminya ini adalah salah satu murid ayahnya, salah seorang murid ayahnya. Walamma an asbaha, pagi hari, akhadha rida'ahu yuridu ayyakhruj. Dia mengambil pakaiannya, bersiap-siap mengambil selendangnya, imamahnya untuk pergi keluar. Pagi-pagi ini sudah keluar. Faqalat lahu zaujatuhu. Maka istrinya bertanya kepadanya, ila aina turid? Mau ke mana? Pagi-pagi buta mau ke mana? Nah, maka suaminya menjawab, ila majlis Sa'id ata'allamul ilm. Aku ingin menghadiri majlis Sa'id. Aku ingin belajar ilmu, kata suaminya. Faqalat lahu, maka putri Sa'id berkata kepadanya, kepada suaminya, ijlis, u'allimuka ilma Sa'id. Duduk sini. Aku akan mengajarkan kepadamu, aku akan memberikan kepadamu ilmu Sa'id. Ilmunya Sa'id ada di sini. Coba bayangkan ya Khanifuddin, enggak mungkin lah ya Sa'id ibn Musayyib membiarkan putrinya tanpa pendidikan. Ya, pasti di sini Sa'id ibn Musayyib telah mentransfer ilmunya atau minimal sebagian ilmunya ya kepada putrinya.
hingga putrinya bisa berkata seperti itu kepada suaminya. Duduk sini, nggak perlu ke majelis Said karena ilmu Said ada di sini. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, ada sebagian orang punya pandangan seperti ini. Wah, wanita itu jangan dikasih ilmu tinggi-tinggi lah. Nanti repot nanti. Ada sebagian suami yang khawatir dia. Kalau istrinya lebih berilmu darinya, nanti payah nanti. Katanya gitu ya, payah nanti. Tak khawatir dia kalau istrinya itu punya ilmu, banyak ilmu, tahu ini dan itu. Wah, susah nanti kalau istri terlalu pintar. Ada juga yang punya pandangan seperti itu, Sonifidin. Ada sebagian pemuda minder. Ya, jika ingin menghibah seorang wanita yang lebih banyak ilmunya darinya. Demikian Sonifidin. Nah, sebenarnya tidak perlu punya perasaan seperti itu. Ya. Kita tidak perlu punya pandangan seperti itu. Artinya istri itu harus di bawah suami. Ya kalau istrinya lebih berbakat, apa salahnya? Kan begitu ya. Kalau memang istrinya ternyata lebih pintar, apa salahnya? Seperti yang terjadi di sini. Ya ternyata apa? Suami di sini, istri di sini lebih banyak ilmunya daripada suami. Bahkan suaminya disuruh belajar kepada istri. Ya, suami disuruh belajar kepada istri dan tidaklah lantas suaminya minder, wah sudahlah, ini bukan pasanganku, tidak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga dari kisah tersebut dapat kita ambil satu juga faedah bahwa para salaf dulu begitu perhatian mereka kepada pendidikan putra-putri mereka atau putri-putri mereka. Ya, mereka tidak segan-segan mentransfer ilmu mereka kepada putri-putri mereka, memberikan ilmu pendidikan yang berkualitas dan tinggi, bukan sekedar aja. Hingga kadang-kadang konfident karena tidak terbiasa dengan menuntut ilmu atau dengan suasana ilmiah, menuntut ilmu dengan benar. Nah, kalau sudah taklim wanita itu, isinya ribut aja di belakang itu, seperti sekarang ini. Karena mungkin tidak merasa tertuntut untuk belajar dengan serius, ya, kemudian tidak tertuntut untuk untuk memiliki tingkatan ilmu yang lebih tinggi, menambah ilmu hingga menjadi lebih paham dalam beragama, ya, dan seterusnya. Jadi mohon diperhatikan ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu satu contoh. Mungkin kita sering dengar cerita itu ya. Ya, siapa itu? Putri Sa'id ibnu Musayyib. Demikian pula maruya anil Imam Malik rahimahullah. Demikian juga kisah dari Imam Malik ini. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Hina kana yaqra'u alaihi al-Muwatta. Ketika dibacakan kepada beliau, yuqra'u alaihi al-Muwatta. Ketika dibacakan kitab Muwatta kepada beliau oleh murid-murid beliau. Nah, biasa dulu metode majelis hadis, ya, kitab itu dibacakan oleh murid dan guru mendengarkan. Kalau ada yang salah, maka guru akan menegur, bacanya salah. Nah, kira-kira begitu. Itu dulu majelis hadis. Dibacakan hadis oleh murid, namanya qiraatu ala syekh. Qiraah ala syekh. Hingga ketika di dalam menyampaikan riwayat seperti ini, ya, seorang muhaddis atau seorang perawi mengatakan akhbarona. Ya, akhbarona atau haddatsana qira'atan alaihi. Itu di dalam ilmu hadis. Ya, akhbarona. Jadi kalau kita menemukan kata-kata akhbarona, itu bentuknya adalah murid membaca, syekh mendengarkan. Atau haddatsana qira'atan alaihi. Nah, suatu ketika Imam Malik berada dalam majelis, dibacakanlah kitab Muwatta kepada beliau oleh salah seorang murid beliau. Fa in lahana al-qari fi harfin aw zada aw naqas tadqu ibnatuhul bab. Nah, apabila qari'nya yang membaca itu salah baca, ada yang ditambah-tambahi atau ada yang dikurang-kurangi, kan gitu ya, ada kekurangan atau ada penambahan atau ada kesalahan baca, maka putri Imam Malik akan mengetuk pintu dari balik tabir atau dari balik pintu, ya, mengetuk pintu. Fayaqulu Abu Halil Qari. Maka Imam Malik ngerti itu. Kalau sudah diketuk pintu gini,
Nah, Imam Malik ngerti. Imam Malik akan berkata kepada muridnya yang membaca, berkata kepada seqari, irji' fal-ghalatu ma'ak. Coba ulangi bacaan, ya kesalahan itu ada padamu. Kesalahan itu ada pada yang membaca. Faraja al-qari' fa yajidul ghalat. Nah, ketika diulangi bacaan ternyata benar, yang salah itu adalah si qari'nya, muridnya yang sedang membaca. Jadi di sini Ibnu Fiddin kisah ini menjelaskan bahwa putri Imam Malik mengetahui kesalahan baca dari seorang qari'. Ya. Artinya apa di sini? Ya, putri Imam Malik itu menguasai kitab ayahnya, Muwatta. Sebagaimana Syafi'i menguasai kitab Muwatta. Sekelas Imam Syafi'i. Ya, sekelas ulama-ulama lainnya, bahkan lebih tinggi daripada murid Imam Malik yang membacakan buku itu kepada Imam Malik. Demikian ya khalifatin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalaulah putri Imam Malik ini tidak diberi pendidikan yang tinggi, pendidikan yang benar, ya, tidak ditransfer ilmu tersebut kepadanya oleh Imam Malik, dia enggak akan bisa seperti ini. Kalau tidak dibiasakan belajar, maka dia tidak akan bisa seperti ini. Nah, jadi mereka para salaf dahulu memperhatikan pendidikan putri-putri mereka. Bahkan melibatkan mereka di dalam riwayat-riwayat hadis. Melibatkan mereka dalam riwayat-riwayat hadis hingga dikenal, ya, sebagian perawi-perawi hadis itu adalah wanita. Perawi-perawi hadis yang menyampaikan riwayat itu adalah wanita. Wanita menyampaikan ilmu. Ya, sebagian wanita dahulu, para salaf dahulu menyampaikan ilmu kepada kaum laki-laki, bahkan bukan hanya kepada kaum wanita, karena kaum laki-laki merasa membutuhkan ilmu mereka, ya Fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu sebahagian contoh, ya, sebagian contoh dari para ulama salaf, ya, bagaimana mereka mendidik putri-putri mereka hingga bisa menjadi seorang alimah, faqihah, ya, qari'ah, hafizah, seorang yang berilmu, ya, faqih, ya, seorang yang qari, ya, hafiz dan seterusnya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana satu kisah, ya, bagaimana dahulu para sahabiyah, ya, para salaf dahulu, para ulama, para wanita dahulu memiliki keseriusan dan semangat motivasi di dalam ilmu. Nah, di sini kita akan menyimak sedikit, ya, satu kisah, ya, dari seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Kashani. Para ulama mencantumkan dalam biografi Abu Bakar Al-Kashani satu kisah yang penuh ibrah, menunjukkan kepada kita bagaimana kelebihan sebagian kaum wanita, keistimewaan sebagian kaum wanita di dalam ilmu. Mereka menceritakan, tafaqqaha alaihi al-Imam Abu Bakar Al-Samarqandi, bahwa di antara yang berguru, ya, kepada Abu Bakar Al-Kashani ini adalah Abu Bakar Al-Samarqandi. Wa qara'a alaihi mu'dhamat tasanifihi mislu at-tuhfah fil fiqh. Dan dia membacakan kepada Abu Bakar Al-Kashani beberapa ataupun sebagian besar dari karangan-karangannya, seperti misalnya at-tuhfah fil fiqh dan buku-buku lainnya. Wa zawwajahu Syekh al-Mazdur ibnatahu Fatimah al-Faqihah al-Alimah. Kemudian Abu Bakar Al-Kashani menikahkan, ya, muridnya ini, siapa? Abu Bakar As-Samarqandi dengan putrinya yang bernama Fatimah al-Faqihah al-Alimah. Fatimah yang dikenal sebagai seorang yang alim dan faqihah, artinya dalam ilmu fikihnya, faqihah. Kalau bukan faqihah, ya, buah-buahan, bukan, faqihah, yaitu seorang wanita yang dalam ilmu fikihnya. Diceritakan bahwa sebab Abu Bakar Al-Kashani menikahkan muridnya itu dengan putrinya adalah annaha kanat hasna'un nisa wa kanat hafizat at-tuhfah. Jadi putrinya ini
ya, putrinya Abu Bakar Al-Qasyani di samping cantik sekali, ia juga menghafal buku ayahnya, yaitu At-Tuhfah fil Fiqh, yang dipelajari oleh suaminya, yaitu Abu Bakar As-Samarqandi. Ya, Abu Bakar As-Samarqandi. Nah, demikian. Wa talabaha jama'atun minal muluk ila Rum. Bahkan putrinya ini sudah banyak dipinang oleh penguasa-penguasa di Romawi. Ya, bila Rum, negeri Romawi. Famtana'a waliduha. Namun Abu Bakar Al-Qasyani menolak semua pinangan-pinangan itu. Ya. Faja Al-Qasyani walazima waliduha ya wastaghala alaihi. Kemudian dia Abu Bakar As-Samarqandi datang bermulazamah kepada ayahnya ini, kemudian akhirnya dinikahkan oleh gurunya kepada putrinya. Nah, demikian yang penting. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu satu contoh. Nah, kemudian di sini kita akan sampaikan sedikit berkaitan dengan keluarganya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Keluarga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kita mungkin kenal ya, siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Khatimatu Umara'il Muhaddisin. Ya, penutup pemimpin ulama hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab apa? Fathul Bari, yang terkenal itu, yang fenomenal itu. Ya, demikian. Dan banyak lagi buku-bukunya yang lain, ya, seperti Bulughul Maram, ya, dan lain-lain. Hingga sebagian ulama mengatakan bahwa Fathul Bari itu syarah bagi kutubus sittah. Bukan hanya syarah Sahih Bukhari saja, tapi syarah kutubus sittah. Ya, sampai-sampai ya para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah sesudah fath. Artinya apa? Tidak perlu berpindah ke lain channel. Kalau sudah baca buku Fathul Bari. Karena itu adalah syarah Bukhari, bahkan juga syarah kutubus sittah lainnya. Syarah kutubus sittah lainnya. Ya, syarah kutubus sittah lainnya. Nah, imam yang agung ini, Khalifuddin Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Sebenarnya bukan hanya bisa kita ambil teladan dari ilmunya saja, tapi juga dari keluarganya, ya Khalifuddin. Ya, kita juga bisa mengambil teladan yang baik dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dari keluarganya. Bagaimana beliau membangun suasana ilmiah di dalam keluarganya. Kanat lahu inayatun fa'iqah bi tadrisi zaujatihi wa banatihi lil hadisin nabawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya perhatian yang sangat besar untuk memberikan ilmu kepada istri-istrinya, kepada putri-putrinya, ya, kepada keluarganya, ya, kepada saudara-saudara perempuannya, mengajarkan kepada mereka ilmu hadis nabawi. Ya. Hingga wa baraza fi a'ilatihi ghairu wahidah mimman atqana hadzal ilm. Hingga muncullah dari keluarga beliau sejumlah ulama-ulama, alimah yang menguasai cabang ilmu hadis, bahkan masyhur dengan riwayat, masyhur menyampaikan riwayat. Berikut ini beberapa di antara keluarganya. Yang pertama adalah ukhtuhu, saudara perempuan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama Sittur Rabbi bintu Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalaniyah. Ya. Sittur Rabbi namanya. Ini saudara perempuan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikatakan di dalam terjemah biografinya, kanat qari'ah katibah a'jubatun fid zakat. Dia adalah seorang wanita yang qari'ah, pintar membaca, katibah, juga penulis yang ulung, a'jubatun fid zakat, dan juga menakjubkan kepintarannya. Siapa ini? Saudara perempuannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, adiknya lah kita katakan. Asna alaihal ulama. Ia dipuji oleh para ulama. Ya, kita tahulah bagaimana kalau ulama saja sudah memujinya. Ulama itu memuji bukan orang sembarangan, kan begitu ya. Kalau ulama sudah memuji, artinya orang ini luar biasa. Ya, orang ini luar biasa. Dan orang ini adalah adik perempuannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan
Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang saudara perempuannya ini, kanat ummi ba'da ummi. Kanat ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku di samping ibu kandungku. Nah demikian. Ini adiknya, adik perempuan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kemudian penulis biografinya menyebutkan guru-gurunya. Ya, bahwa dia berguru kepada banyak guru. Artinya sekolahnya entah udah kemana-mana ini. Dan menyebutkan ijazah riwayatnya. Ijazah riwayat dari Mekah, Damaskus, Ba'labak dan Mesir. Wah, banyak kali ijazahnya. Ya, ijazah riwayatnya. Dari negeri Mekah, dari Damaskus, dari Ba'labak dan dari Mesir. Kalau sekarang ini sekolahnya udah kemana-mana lah ya. Lulus ini, banyak ilmunya. Demikian. Itu siapa itu? Saudara perempuannya Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Waqal, dan disebutkan di dalam biografinya itu, ta'allamatil khat. Ya, bahwa Sittur Rabbi ini mempelajari ilmu khat. Ya, ilmu khat. Wa hafizatil katsir minal Qur'an. Dia menghafal banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Wa aktsarat min mutala'atil kutub, dan dia sering ya, dan banyak menelaah buku-buku. Jadi peneliti juga. Ini bisa kita bayangkan bagaimana tingginya ilmu dari wanita ini, Fanifidin azani Allah. Fahamaha fi dzalika jiddan. Dan penulis biografinya mengatakan fahamaha fi dzalika jiddan, dan dia artinya menguasai. Ya, dia menguasai cabang-cabang ilmu itu dengan baik, mahir dia, dan bahkan sangat mahir di dalam ilmu-ilmu tersebut. Ya, coba bayangkan ilmu qiraah, kitabah, kemudian apa lagi? Mutalaah, kemudian riwayat, kemudian khat lagi. Banyak sekali cabang-cabang ilmu yang dikuasainya Ikhwan Fillah. Dan itu dia itu adalah seorang wanita. Dan dia adalah seorang wanita. Ya, jadi begitulah dia dulu ya Ikhwan Fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, para salafiyah kita. Ya, wanita-wanita salaf kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang unggul di dalam berbagai cabang bidang ilmu Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan dikatakan wa kana laha hasanun alaihi. Bahkan dia memiliki asar yang hasan, yaitu apa? Karya-karya yang baik yang ditelurkannya Ibnu Fiddin. Ya, nah demikian. Baik, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani memujinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani memuji ya wanita ini, saudara perempuannya ini, Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian istri Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini kita ingin mengenal lebih dekat keluarga Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Tadi saudara perempuannya. Ya, kita tahu bagaimana tadi ya, bagaimana saudara perempuannya Ibnu Hajar. Sekarang istrinya. Istri Ibnu Hajar Al-Asqalani, zaujatuhu, yaitu Uns ibnatul Qadi Karimuddin bin Abdul Karim bin Abdul Aziz Nadirul Jais. Yang pertama Uns. Kana al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani harisan ashadd al-hirs ala nashr al-ilmi baina ahli baitihi wa aqaribihi kahirsihi ala nashr al-ilmi bainan nas. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang ulama yang sangat perhatian dan penuh perhatian beliau untuk menyebarkan ilmu di tengah-tengah keluarga beliau. Ya, tarik kerabat beliau. Sebagaimana semangat beliau menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Wa min bainil ladzi harasa alaihim zaujatuhu Uns hadhihi. Dan di antara ya, yang beruntung mendapatkan pengajaran dari Ibnu Hajar Al-Asqalani secara langsung di sini adalah istri beliau. Ya, istri beliau. Faqad asma'aha min Syekh Hafiz al-Asr Abdul Rahim Al-Iraqi hadis al-musalsal bil awwaliyah. Nah, ia memperdengarkan riwayat-riwayat hadis musalsal kepada istrinya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani memperdengarkan ataupun menyampaikan riwayat hadis-hadis musalsal yang didapatnya dari gurunya, yaitu Hafizul Asr Abdul Rahim Al-Iraqi, Al-Imam Al-Iraqi, ya, kepada istrinya, dan memberikan ijazah riwayat kepada istrinya. Sebagaimana beliau juga memperdengarkan riwayat-riwayat Ibnu Al-Quwaid, ya, dan memberikan ijazah
kepada istrinya riwayat-riwayat Ibnu al-Qayyim. Jadi mengajarkan ilmu riwayat kepada istrinya, ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nah demikian. Nah, saking banyaknya ilmu yang sudah ditransfer oleh Ibnu Hajar kepada istrinya ini, ya. Satu hari ilmu riwayat, ya. Wa kana fi ba'dil ahadi, kadang-kadang ya, atau dalam beberapa kesempatan yudaibuha biqaulihi. Ibnu Hajar Al-Asqalani mencandai istrinya dengan mengatakan faksirti syekha. Nah, engkau sekarang sudah jadi syekh. Gitu. Jadi dia bercanda kepada istrinya, wah hebat kamu sekarang ini, ilmumu lebih banyak dariku, kan gitu ya. Lebih hebat dariku sekarang ini. Engkau ini adalah seorang syekh, gitu kepada istrinya. Demikian dengan pujian seorang suami kepada istrinya. Ya, bukan apa namanya? Ya, dikatakan wanita itu tahta sandal gitu ya. Artinya dipijak saja atau direndahkan, tidak dihargai sebagai seorang wanita. Ya, padahal Islam memuliakan wanita. Coba lihat, ya, kita bercermin kepada kehidupan para salaf, ulama-ulama salaf dahulu. Bagaimana mereka begitu perhatian ya di dalam memberikan ilmu kepada keluarga-keluarga mereka. Ya, hingga coba lihat di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani mencandai istrinya dengan mengatakan engkau sekarang sudah jadi syekh. Tapi ini bukan bukan menyindir ya. Bukan menyindir, memang betul-betul. Artinya apa? Saking banyaknya ilmu-ilmu yang sudah dikuasai oleh istrinya tadi, hingga dia mengatakan wah kamu sekarang sudah jadi syekh. Nah demikian. Wa kana zawjuha yukinnu laha al-ihtiramul kabir. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan suatu penghormatan yang besar kepada istrinya. Ya, bukan hanya sebagai seorang istri, tapi seorang yang memiliki ilmu. Nah demikian. Alimah. Wa kama kanat hiya 'azimatu ri'ayalahu. Sebagaimana istrinya juga menghormati suaminya, bukan hanya sebagai seorang suami, tapi seorang guru. Ya, sebagai seorang guru. Coba lihat ya hubungan antara suami istri seperti ini. Ya, suami memandang istrinya seorang alimah dan seorang istri yang wajib dimuliakan dan dihormati. Ya, double penghormatannya. Demikian juga si istri, dia memandang suaminya sebagai seorang suami yang harus dihormati sebagai seorang suami dan harus dihormati double lagi penghormatannya sebagai seorang apa? Guru, ya, sebagai seorang guru. Ya, guru bagi dirinya. Baik. Wah ini luar biasa ya. Ya bahkan waqad haddatsat bi huduri zawjiha. Bahkan istrinya ini menyampaikan riwayat ya, di hadapan suaminya. Ya, di hadapan suaminya, dihadiri oleh suaminya, majelis yang dihadiri oleh suaminya Ibnu Hajar Al-Asqalani, istrinya menyampaikan riwayat, menyampaikan ilmu. Wah ini bisa kita bayangkan bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menyerahkan tanggung jawab yang besar ini kepada istrinya. Ya, karena kalaulah Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak mendidik istrinya, mentarbiyah istrinya dan memberikan ilmu, ya, bekal ilmu yang cukup kepada istrinya, ya tentunya dia tidak akan membiarkan istrinya seperti ini, menyampaikan riwayat, menyampaikan ilmu. Nah, demikian Ibnu Fitin, azza wa qara 'alaiha al-fudala. Bahkan ulama-ulama membacakan riwayat kepada istrinya. Menjadi seorang syekh kan begitu ya. Orang-orang datang membacakan riwayat dan istrinya mendengarkannya. Ya, qira'ah 'ala syekh. Nah, demikian. Wa kana tahtaqil bi dzalika wa tukramul hadirin wa tukrimul hadirin. Dan dia menghormati murid-muridnya dan kadang-kadang juga menghormati kita katakan murid-muridnya yang tentunya mereka adalah kaum pria. Baik. Bahkan Ibnu Fitin dikatakan bahwa kana kasiratul imdad lil Allama Ibrahim bin Khadr bin Ahmad al-Utsmani. Ya, saking kita katakan terkenalnya istrinya ini, ya bahkan dia banyak membantu Al-Allamah Ibrahim bin Khadr bin Ahmad al-Utsmani. Ya, di dalam menulis karangan-karangannya, ya. Dan bahkan ya alladzi kana yaqra'u laha Sahih Bukhari. Ya, dialah ya Ibrahim bin Khadr bin Ahmad al-Utsmani ini yang membacakan Sahih Bukhari kepadanya. Ya pada bulan Rajab dan seterusnya. Dan beliau ini, ya, istrinya ini banyak membantu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menyelesaikan karya-karya besarnya.
Ya, bukan tidak mungkin Fathul Bari yang sekarang terjemahannya juga mulai sudah beredar ya. Itu ada di sana saham kaum wanita di situ. Ya, bukan tidak mungkin ada di sana saham wanita. Yaitu istrinya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, membantu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menyelesaikan karya-karya besar beliau. Ya, kita tahu banyak sekali karangan-karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada di balik layar, kan begitu ya. Nah, di sana ada orang di balik layar yang juga berjasa membantu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menyelesaikan banyak sekali karya-karya ilmu beliau. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah istri beliau. Nah, demikian yang penting. Azani Allah wa iyyakum. Nah, itu istrinya. Putrinya yang bernama Khatun, Zain Khatun. I'tana biha abuha wastajaza laha fi sanni wiladatiha. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memperhatikan pendidikan putri-putrinya. Di antaranya adalah Khatun. Ya, beliau mengajarkan ilmu qiraah, ya, ilmu riwayah, ya, kepada putri-putrinya ini. Ya. Hingga dia memiliki keahlian yang khusus di dalam ilmu tersebut, yaitu di dalam ilmu qiraah dan kitabah. Ya, qiraah dan kitabah. Demikian pula putri beliau yang bernama Farha. Ya, putri beliau yang bernama Farha. Ia juga seorang yang unggul di dalam ilmu hadis, ilmu riwayat. Ya, bahkan beberapa orang masyayikh itu datang kepadanya untuk membacakan riwayat kepadanya, yaitu Farha binti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, demikian juga dua orang putri-putrinya, Ibnatah, yaitu Fatimah dan Aliyah. Ini juga seorang yang terkenal dengan ilmunya. Nah, demikian pula putri beliau yang bernama Rabi'ah. Ya, Rabi'ah yang berguru sampai ke Mekah, Syam dan Mesir. Bahkan orang-orang Syam dan Mesir membacakan riwayat kepadanya. Artinya apa? Meminta riwayat kepadanya dengan membacakan riwayat-riwayat kepadanya. Nah, demikian. Nah, itulah dia beberapa gambaran bagaimana dahulu ya Ibnu Hajar Al-Asqalani mendidik keluarganya, yang membina keluarganya, ya, dan memberikan ilmu ya kepada keluarganya, mendidik keluarganya dengan pendidikan-pendidikan yang berguna dan bermanfaat, bukan hanya bagi mereka, juga bagi kaum muslimin. Itu artinya ikhwanifiddin, ya, seorang perempuan atau seorang wanita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ya, kalau mereka mampu, ya, mereka bisa lebih unggul dan lebih tinggi dari kaum pria di dalam bab ilmu. Nah, demikian. Jadi janganlah kita punya pandangan yang sempit ya, bahkan cenderung menzalimi kaum wanita. Yaitu tidak memberikan pendidikan yang layak dan benar kepada mereka. Ya, tidak memberikan pendidikan yang layak dan benar kepada mereka. Dan juga kaum wanita hendaklah ya, kaum wanita ini punya motivasi yang tinggi di dalam mempelajari ilmu. Ya, mempunyai motivasi yang tinggi di dalam mempelajari ilmu. Ya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menanamkan potensi-potensi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan hal yang sama kepada kaum pria. Ya. Nah, kalau ada ya seorang pria yang mampu untuk misalnya menghafal Al-Qur'an, maka di sana juga ada kaum wanita yang juga bisa mampu juga untuk menghafalnya. Ya, demikian pula kalau seorang pria bisa menguasai satu cabang ilmu tertentu, maka wanita juga bisa ya untuk menguasainya. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum. Dan ini bukan termasuk bab tasyabuh dengan pria. Jangan salah dan jangan silap. Ya, wah, kan Nabi enggak membolehkan wanita tasyabuh dengan pria. Di dalam hal apa? Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan innaman nisa syaqa'ukur rijal. Wanita itu adalah bagian bagi kaum pria. Mendapat porsi yang sama. Nah, jadi janganlah dicampur adukkan pemahaman seperti itu ya, hingga seorang wanita minder untuk belajar ilmu dan tidak mau lebih tinggi daripada kaum pria di dalam ilmu ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, baik. Jadi itulah dia mungkin yang perlu kita kita sadari sekarang ini ya, hendaknya semua pihak ya menyadari pentingnya pendidikan ya bagi kaum wanita. Pentingnya pendidikan bagi kaum wanita. Dan bahwa kemajuan kaum wanita itu adalah kemajuan bagi Islam dan kaum muslimin.
Ya betapa tidak jika seorang jika wanita muslim jika wanita muslimah ini adalah wanita-wanita yang berkualitas, ya, berilmu, ya, memiliki kualitas dalam ilmu dan amal, tentunya ini juga merupakan pertanda baik bagi generasi-generasi penerus. Sebab di tangan mereka lah generasi-generasi penerus itu dibentuk. Karena ibu merupakan madrasah bagi anak-anaknya, ya, merupakan pemimpin di dalam rumahnya. Bagaimana kalau pemimpin ini ya, lemah ilmu? Ya, tentunya tidak kita katakan tidak akan menghasilkan generasi-generasi yang bisa diandalkan. Ya, tidak akan melahirkan generasi-generasi yang bisa diandalkan ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, pentingnya peran ibu di dalam pendidikan anak ini ya jelas, nggak bisa kita tampik lagi. Ya sebagai contoh lah antum semua kenal siapa itu Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Ya seorang imam yang 4, dikenal keilmuannya. Semua orang tahu siapa Imam Syafi'i. Seorang alim yang tidak diragukan lagi keilmuannya. Ya, yang dikenal ya dari timur sampai ke barat. Hampir semua kaum muslimin kalau disebut nama Imam Syafi'i tahu dia siapa itu Imam Syafi'i. Khususnya di negeri ini ya. Nah, kalau kita baca dan kita buka sejarah Imam Syafi'i, maka di situ ada peran ibunya yang sangat besar di dalam mendidik Al-Imam Syafi'i. Ya, membesarkan Imam Syafi'i. Ibunya lah yang membawa Imam Syafi'i dari seorang alim ke alim yang lainnya sampai kepada Imam Malik rahimahullah. Ya. Memberikan jalan menuntut ilmu bagi Imam Asy-Syafi'i. Hingga Imam Asy-Syafi'i tumbuh menjadi seorang bocah yang menakjubkan di dalam bab ilmu. Telah menghafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Menghafal kitab Muwatta dalam usia 9 tahun. Itu semua tidak lepas dari peran ibunya. Ya karena Imam Syafi'i wafat ketika ayah Imam Syafi'i wafat ketika ia masih kecil. Atau bahkan disebutkan masih dalam kandungan. Jadi ibunya lah yang membesarkan Imam Syafi'i. Nah, kalau ibunya ini bukanlah seorang yang berilmu, yang faqihah, yang alimah, yang memiliki ilmu, ya, tentunya tidak akan terjadi seperti itu. Ya, seorang ibu yang bodoh tidak akan bisa mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Nah, dan ibu Imam Syafi'i ini bukan orang sembarangan. Ada satu riwayat Ibnu Fiddin yang menarik juga disebutkan oleh Al-Imam As-Subuki tentang ibunda Al-Imam Syafi'i. Ya, tentang ilmunya ya, kedalaman ilmu ibunda Al-Imam Syafi'i. Yang menunjukkan tunbi'u an fahmin saqib wa aqlin rajih, yang menunjukkan kedalaman pemahamannya dan kekuatan akalnya. Bihaisu annaha fahimat ayatan min kitabillah, ya, ala nahwi hajatan bihi qadiyan min al-qudat, di mana ia memahami satu ayat, dia bisa mengambil satu istimbat hukum dari sebuah ayat untuk memprotes pendapat seorang qadi qudat, seorang qadi. Ya, Al-Imam As-Subuki menceritakan kepada kita, wa kanat ummuhu radhiyallahu anha bi'tifaqin naqalah minal abidat al-qanitat. Ibu Imam Syafi'i, ya, berdasarkan kesepakatan para penukil riwayat, termasuk seorang yang ahli ibadah, wanita ahli ibadah, dan qanitat, wanita yang taat. Wa min azkal khalqi fitratan, dan termasuk orang yang dalam pemahamannya, yang pintar akalnya, yang cerdas. Itu ibu Imam Syafi'i. Wa hiya allati syahidat hiya wa ummu Bishr al-Mirisi di Makkah. Dialah yang diminta untuk bersaksi bersama Ummu Bishr al-Mirisi. Dia diminta menjadi saksi dengan seorang wanita lainnya oleh seorang qadi Mekah. Ya, qadi Mekah. Oleh qadi Mekah dia diminta untuk bersaksi bersama seorang wanita lainnya. Fa arada an yufarriqa bainahuma liyas'alahuma munfaridataini
Kemudian qadhi ingin memisahkan antara keduanya. Ya, untuk mengambil persaksian di tempat yang terpisah, di tempat terpisah pada waktu yang berbeda. Artinya qadhi di sini ingin menginterogasi dan minta persaksian ya dari masing-masing dari kedua saksi itu. Tidak bersama-sama. Ya, dipisahkan kedua saksi ini. Ya, diambil persaksiannya di tempat yang terpisah pada waktu yang terpisah. Baik. Maka faqalat lahu Ummu Syafi'i. Maka ibunda Al-Imam Syafi'i berkata kepada si qadhi ini, "Ayyuhal qadhi, laisa laka dzalika." Hai qadhi, engkau tidak boleh melakukan itu. Memisah dua orang saksi wanita. Enggak boleh kamu lakukan itu. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam kitabnya, "Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra." Ya, apabila salah satu dari dua saksi wanita ini lupa, maka bisa diingatkan oleh yang lain. Falam yufarriq bainahuma. Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan antara keduanya. Nah, demikian. Maka al-qadhi pun tidak jadi memisahkan dua saksi wanita ini. Nah, demikian. Ya, itu coba lihat bagaimana kedalaman pemahaman ibunda Al-Imam Syafi'i. Maka tidak heran kalau anaknya menjadi seorang imam, kan begitu ya. Karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Begitulah pentingnya pembinaan dan pendidikan kaum wanita ini. Hingga dengan pendidikan yang layak, ya kaum wanita ini bisa tumbuh menjadi kita katakan wanita-wanita yang bisa menjadi madrasah bagi anak-anaknya, guru bagi anak-anaknya. Nah, demikian pendidik bagi anak-anaknya. Yang dari situ akan lahir generasi-generasi penerus Islam yang berkualitas, yang merupakan calon-calon para ulama pewaris para nabi. Nah, demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an. Mudah-mudahan ini semua memotivasi kita. Ya, sebenarnya banyak lagi ya riwayat-riwayat dari para sahabiat, ya dari para salaf, ya yang mencengangkan kita, ya, yang mencengangkan kita. Nah, itu semua memberikan gambaran kepada kita bahwa para salaf dulu memberikan perhatian yang sangat total, penuh kepada kaum wanita. Nah, demikian. Nah, jika ingin penjelasan lebih lanjut tentang kisah-kisah tersebut bisa dibaca di dalam kitab Inayatul Nisa bil Hadisin Nabawi. Ya, kepedulian kaum wanita terhadap ilmu hadis Nabawi yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Nah, itu kitab bagus, bisa diceritakan ya kisah-kisah sebagian sahabiat dan para wanita-wanita salaf, peran mereka, kiprah mereka dan jasa mereka di dalam ilmu hadis bagi Islam dan kaum muslimin. Nah, demikianlah mudah-mudahan ya nantinya akan lahir pula ya dari kalangan kita ini wanita-wanita yang yang bisa diandalkan di dalam bidang ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian saja ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para ikhwan sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.